Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang mengasihi Tuhan, yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, kita masih dalam konteks belajar kitab Kejadian. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik, yang benar-benar akan mempersiapkan kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memiliki dasar yang kuat terhadap kebenaran firman Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1 versus isme. Kalau kita membaca di dalam ayat 1 dari Kejadian pasal 1 dikatakan Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Atau dalam bahasa Indonesia yang biasa kita kenal, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah deklarasi atau pernyataan yang fundamental yang menjadi dasar Alkitab baik secara historis maupun secara teologis. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak memiliki tandingan apapun dalam kitab-kitab agama-agama lain. Karena Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini sesungguhnya akan menyangkal berbagai filsafat dunia yang sesungguhnya tidak dapat dipertahankan kebenarannya. Yang pertama yang kita lihat, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz, sesungguhnya itu pernyataan firman Allah yang menyangkal paham ateisme. Paham ateisme secara sederhana berkata bahwa dunia ini tidak ada Tuhan. Karena sesungguhnya Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz menjelaskan kepada kita bahwa pada mulanya Allah, Tuhan itu ada. Salah seorang tokoh, Friedrich Nietzsche, dengan banyak karya yang meracuni teologi sampai hari ini. Salah satu tulisan yang kita kenal dengan madman atau orang gila, yang menjelaskan cerita tentang seorang gila yang tiba-tiba dia berkunjung ke pasar pada pagi hari, kemudian dia berteriak dan berkata, "Di mana ada Tuhan?" Kemudian dia katakan bahwa Tuhan itu telah mati. Saudara dan sayalah yang membunuh Tuhan. Tuhan telah mati. Tuhan tetap mati. Dan kalau kita lanjutkan apa yang dikatakan Nietzsche, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah ada. Ia mendasarkan kepercayaannya pada beberapa alasan. Misalnya dia berpendapat bahwa tidak mungkin ada makhluk yang disebabkan oleh diri sendiri. Dia juga berpikir bahwa kehadiran kejahatan di dunia ini mengesampingkan pencipta yang baik hati, dan dia merasa bahwa dasar kepercayaan kepada Tuhan adalah murni psikologis. Kemudian dia juga berkata dan menasihati, "Saudara-saudaraku, tetaplah setia pada bumi, dan jangan mempercayai mereka yang berbicara kepada Anda tentang harapan dunia lainnya." Dia menambahkan, dahulu dosa terhadap Tuhan adalah dosa terbesar, tetapi Tuhan telah mati. Dan orang-orang berdosa ini mati bersama dia. Berdosa terhadap bumi sekarang adalah hal yang paling mengerikan. Dan kalau kita lanjutkan, seorang ateis percaya tidak ada Tuhan, baik di luar maupun di dalam dunia ini. Hanya ada dunia atau alam semesta dan tidak lebih. Dalam konsepsi evolusi tentang alam semesta, semua sama sekali tidak ada ruang bagi pencipta atau penguasa. Dan kalau kita memperhatikan saudara, kisah Nietzsche
yang berakhir dengan tragis. Dia menulis satu tulisan madman, orang gila yang berseru-seru dan berkata tidak ada Tuhan. Tahukah saudara, akhir hidupnya kurang lebih 12-14 tahun, dia harus berakhir di rumah sakit jiwa. Dan dia dirawat justru oleh orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa ada Tuhan. Itulah ibunda yang terkasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz menjelaskan kepada kita ada Tuhan, dan itu menyangkal ateisme. Yang kedua, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz juga menyangkal paham panteisme. Dunia itu sendiri adalah Tuhan. Mengapa? Karena di dalam kitab Kejadian jelas, karena Tuhan melampaui apa yang Dia ciptakan. Jadi misalnya kalau kita memperhatikan contoh panteisme, misalnya dalam konteks kepercayaan lain, Brahman adalah segalanya. Dia adalah tindakan, pengetahuan, kebaikan yang tertinggi. Mengenalnya yang tersembunyi di dalam teratai hati berarti melepas simpul ketidaktahuan. Yang bercahaya sendiri adalah Brahman, selalu hadir di hati semua orang. Dia adalah perlindungan dari semua. Dia adalah tujuan tertinggi. Di dalam dirinya ada semua yang bergerak dan bernapas. Di dalam dirinya ada semua yang ada. Dia adalah yang kasar dan yang halus. Panteisme menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini sendiri adalah bagian dari Tuhan. Sedangkan kitab Kejadian jelas Allah, Tuhan kita, adalah Tuhan yang transenden, melampaui dan berbeda dari apa yang Dia ciptakan. Dia pencipta dan segala sesuatu adalah ciptaannya. Kemudian yang berikut kita lihat, misalnya juga bagian dari Upanishad, kitab suci agama Hindu, secara singkat merangkum pandangan dunia panteistik. Dalam panteisme, Tuhan adalah semua dalam semua. Ya, Tuhan meliputi semua hal, mencakup semua hal, memasukkan semua hal. Tidak ada yang lain selain Tuhan, dan segala sesuatu diidentifikasi dengan Tuhan. Singkatnya, panteisme memandang dunia sebagai Tuhan dan Tuhan sebagai dunia. Lebih tepatnya, semua adalah Tuhan dan Tuhan adalah semua. Tidak ada yang bukan Tuhan. Pemahaman ini begitu rancu, berbeda dengan Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Kemudian yang kita lihat masih dalam bagian itu, seorang atau dalam kitab pendata hanya satu Tuhan, ya, Brahman yang ada. Tuhan ini tidak terbatas dalam bentuk, abadi, tidak dapat binasa. Perhatikan, impersonal, meliputi segalanya, tertinggi, tidak berubah, mutlak, dan tidak terpisahkan. Dan pada saat yang sama, tidak satu pun dari yang ini yang sesungguhnya terjadi. Tuhan melampaui semua pikiran dan ucapan. Dia, mata atau Brahman tidak dapat melihat atau lidah mengungkapkan atau mencengkram pikiran. Dia tidak kita kenal dan tidak dapat kita ajarkan. Berbeda dari yang kita ketahui dan dari yang tidak kita ketahui. Saudara perhatikan, penuh dengan ketidakjelasan orang yang percaya kepada panteisme. Kemudian yang ketiga, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaret menyangkal apa yang kita kenal dengan paham politeisme. Dunia itu adalah Tuhan, ya, atau dunia dengan banyak Tuhan. Ya, saudara perhatikan, mungkin saudara bisa lihat ya catatan yang saya tampilkan. Ada perbedaan, tapi sesungguhnya yang benar adalah dunia lebih dari satu Tuhan. Karena hanya ada satu Tuhan menciptakan segala sesuatu
Itulah kebenaran Alkitab. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mendampingi atau sebagai saingan atau sebagai rekan. Hanya ada satu Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian. Politeisme adalah kepercayaan bahwa ada dua atau lebih Tuhan pribadi yang memiliki lingkup pengaruh yang berbeda di alam semesta. Tidak seperti teisme dan deisme. Dewa-dewa ini tidak dipandang berada di luar dunia, ruang, dan waktu. Sebaliknya, mereka ada di dunia. Juga tidak seperti teisme dan deisme. Dewa-dewa ini bukanlah pencipta alam semesta, tetapi pembentuk dan pengubahnya. Namun, politeisme tidak serta-merta bertentangan dengan panteisme, yang percaya pada kekuatan hidup atau pikiran impersonal tertinggi yang meliputi seluruh alam semesta. Faktanya, beberapa agama di dalam dunia ini, misalnya Hindu, memiliki aspek panteistik, tetapi sekaligus juga politeistik. Ini yang kita perhatikan. Ya, ini salah satu penggagas setelah penciptaan dunia, datanglah penciptaan para dewa. Beberapa dewa muncul dari penyatuan dengan bumi, dari tetesan darah yang mengalir dari bumi, mengalir dari tubuh surga yang termutilasi. Dewa-dewa lain muncul dari sungai-sungai dan laut yang tak terbatas, dan bintang-bintang yang berkilauan dan langit-langit yang luas di atas. Dengan demikian, banyak dari dewa itu adalah produk alam. Masih ada dewa-dewa lain yang muncul melalui aktivitas seksual dari dewa-dewa yang sudah ada. Beginilah dewa terbesar, yaitu Zeus, yang kemudian muncul. Jadi kalau saudara perhatikan, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah konsep politeisme yang jelas-jelas bertentangan dengan pernyataan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian, konsep yang lain yang disangkal oleh Bereshit bara Elohim et ha-samayim wa et haaret adalah pananteisme. Ya, saudara jangan salah menyebutnya ya. Bukan panteisme, tapi pananteisme. Dunia di dalam Tuhan. Ya. Mengapa ini disangkal? Karena Tuhan berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Kalau kita perhatikan apa yang sudah saya bahas sebelumnya, panteisme secara harafiah berarti semua, karena pan adalah semua, sedangkan teisme Tuhan. Tetapi pananteisme berarti semua di dalam Tuhan. Pananteisme juga memiliki nama lain sebagai teologia proses, karena memandang Tuhan sebagai makhluk yang tidak pernah berhenti berubah. Dia adalah pencipta bersama-sama dengan dunia yang diciptakan. Jadi bukan hanya Tuhan yang menciptakan, tetapi dunia juga menciptakan bersama-sama dengan Tuhan, dan seterusnya. Ini yang kita bisa perhatikan. Kemudian, ini perbedaan beberapa ajaran pananteisme dengan teisme. Ya, kalau saudara perhatikan, teisme sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab, Tuhan adalah pencipta. Sedangkan pananteisme, Tuhan tidak lebih daripada direktur, ya. Kemudian penciptaan, creatio ex nihilo, dari ketiadaan, versus creatio dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya, atau creatio ex material. Kemudian Tuhan di dalam teisme berdaulat atas dunia, sedangkan dalam konteks pananteisme bekerja dengan dunia. Teisme, Tuhannya adalah independen terhadap dunia, tidak memiliki ketergantungan kepada dunia. Sedangkan pananteisme bergantung atas dunia. Teisme adalah Tuhan yang tidak berubah. Sedangkan pananteisme, dewa atau Tuhan-Tuhan yang dipercayai berubah-ubah. Teisme berkata Tuhan itu sempurna. Sedangkan pananteisme adalah Tuhan yang dalam proses menuju kesempurnaan. Kemudian teisme bicara tentang
monopolar, hanya aktual, sedangkan panentheism selalu bicara tentang bipolar, aktual and potensial. Artinya, selalu terdapat dua kutub yang tidak pernah bisa menyatu, sehingga Allah atau Tuhan di dalam panentheisme adalah Tuhan yang terus mengalami proses sama dengan dunia yang diciptakan. Kemudian teisme berkata, Tuhan tidak terbatas. Sedangkan panentheisme terbatas di kutub aktualnya, tak terbatas di kutub potensialnya. Saudara bisa melihat kebenaran-kebenaran ini dalam filsafat. Kemudian yang berikut, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaret juga menyangkal apa yang disebut dengan deisme. Karena Tuhan bukan hanya menciptakan dunia, tapi Tuhan juga memelihara dan bertindak atas segala ciptaannya. Deisme ini berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mekanisme, bukan Tuhan yang pribadi, bukan Tuhan yang personal. Sehingga segala sesuatu dibiarkan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kemudian ajaran deisme juga menolak apa yang disebut dengan transcendental. Nah, kalau saudara perhatikan, deisme adalah kepercayaan pada Tuhan yang menciptakan dunia, tapi tidak pernah menyelanya dengan peristiwa supranatural. Jadi saudara perhatikan, jadi salah satu kesamaan dengan teisme, percaya bahwa Tuhan yang menciptakan, tetapi Tuhan berhenti pada proses penciptaan dan tidak ada hal-hal yang supranatural yang terjadi. Ini yang kita lihat. Sebaliknya, ia telah merancangnya untuk dijalankan oleh hukum alam yang tidak dapat diubah. Dia juga telah menyediakan di alam semua yang dibutuhkan makhluk-makhluk untuk hidup. Dengan demikian, saudara, deisme ini juga memiliki prinsip sejarah yang tertutup, di mana segala sesuatu sesungguhnya adalah sebagai sebab akibat. Ini yang kita perhatikan. Ya, menyangkal deisme karena Tuhan bukan hanya mencipta, ia juga memelihara ciptaannya. Beberapa ajaran deisme, Tuhan tidak peduli dengan operasi dunia yang sedang berlangsung. Dia menciptakan dunia dan menggerakkannya. Tetapi ia tidak memedulikan apa yang telah terjadi atau akan terjadi pada saat itu. Beberapa ajaran deisme lain, Tuhan peduli dengan kejadian alam dunia ini, tapi tidak dengan tindakan moral manusia. Saudara perhatikan, Tuhan yang begitu terpisah, gitu ya. Seorang dapat bertindak benar atau salah, benar atau jahat, bermoral atau tidak bermoral, itu bukan urusan Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan tidak ubahnya sebagai pencipta yang hanya bersifat mekanisme, bukan personal yang memiliki hubungan bahkan sesudah penciptaan itu selesai. Ini yang kita bisa perhatikan. Tuhan mengatur dunia dan bahwa dia peduli dengan aktivitas moral manusia. Saudara perhatikan, ini satu dengan yang lain bisa bertentangan. Memang Tuhan menuntut agar manusia tunduk pada hukum moral yang telah ia tetapkan di alam. Namun, seseorang tidak memiliki masa depan setelah kematian. Ketika seseorang meninggal, babak terakhir hidupnya ditutup. Tidak ada kehidupan baginya atau bagi manusia setelah dia mati. Ya, jenis deisme keempat berpendapat bahwa Tuhan mengatur dunia dan mengharapkan manusia untuk mematuhi hukum moral yang didasarkan pada alam. Ya, ajaran ini juga menganut kehidupan setelah kematian bagi manusia dengan ganjaran bagi yang baik dan hukuman bagi yang jahat. Saudara perhatikan. Kalau saudara perhatikan inti dari deisme ini, ya, mereka hanya percaya ada Tuhan pencipta. Tetapi segala urusan, ya, sesudah penciptaan itu adalah urusan manusia. Dan dia meninggalkan dunia yang diciptakannya. Dan kemudian dalam ajaran-ajaran tertentu ada kontradiksi di antara satu ajaran dengan ajaran yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaret menegaskan
kepada kita kebenaran yang fundamental yang tidak memiliki tandingan apapun pada ajaran agama atau kitab-kitab lain apapun di dunia ini. Karena ajaran kitab Kejadian menjelaskan kepada kita Allah yang pribadi sebagai pencipta, Allah yang bertahta dalam kemuliaan, Allah yang berurusan dengan seluruh ciptaan, Allah yang memulai penciptaan, terus memelihara ciptaan sampai kepada tujuan Allah sebagai pencipta. Dengan demikian saudara, melalui tayangan episode bagian yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 versus isme. Karena pada bagian-bagian selanjutnya masih banyak yang dapat kita bahas dari satu ayat Kejadian 1 ayat 1 ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan baru atau dapat sehingga kita semua dapat belajar lebih baik lagi dan sungguh-sungguh memiliki landasan yang kuat tentang ajaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.